apakah Rox merasa takut dengan turnamen lokal God Valley? Nah, gimana sih? Itu nyambung ya dengan penjelasan tadi. Kalau nanti kalian kalau misalkan lihat manganya, atau pasti kalian juga akan ngelihat ketika panelnya dianimasikan tadi, ketika Rox ngomong ngajakin Harald bekerja sama. Itu menurut gua gesturnya Rox itu kayak orang-orang yang bukan takut tapi khawatir ya. Oh iya, lebih ke cemasnya ya. Iya, itu kayak Rox itu bener-bener cemas gitu bahwa God Valley dijadikan sebagai tempat turnamen lokal ya. Dan mungkin kan bajak laut atau orang yang hidup di masa pada saat itu sudah mengetahui turnamen lokal itu seperti apa. Iya, gitu. Pembantaiannya. Iya, bener-bener turnamen lokal itu tidak ada yang selamat satupun budak ataupun penduduk di sana gitu yang dijadikan sebagai lokasi tersebut. Dan pada saat itu Rox itu mungkin sudah berpikir ketika dia ngajak Harald untuk bekerja sama, dia itu udah tahu bahwa Harald akan nolak. Iya. Jadi pada saat itu dia juga udah berpikir kalau misalkan mungkin dia akan mati. Oh, betul. Makanya dia sepil nama aslinya Devi di Rox Devi di Sebex kepada Harald. Harald kan jadi setelah Rox cerita nama aslinya itu Devi di Sebex, terus dia cerita bahwa dia sudah memiliki istri dan juga anak yang berusia 2 tahun. Responnya Harald itu, kenapa kau malah membicarakan kelemahanmu kepadaku? Iya. Kata Harald kan kayak gitu. Oh, betul. Jadi seakan-akan Rox itu menyadari bahwa dia ketika dia datang ke God Valley, dia itu akan mati. Iya. Jadi matinya mungkin gini, bukan karena dia kalah kekuatan ya. Tadi sisi emosionalnya itu tidak bisa dilawan. Iya, tidak bisa dilawan. Mungkin kekalahannya Rox itu kayak kekalahan Oden ketika Kaido. Betul kayak gitu bisa jadi. Ya namanya orang nggak fokus ke loot pasti mudah dikalahin, dan apalagi lawannya lebih dari satu kan. Iya, mungkin. Nah, jadi gue punya teori lain nih. Apa mungkin jadi Rox itu bener-bener tidak bisa dikalahkan? Bisa jadi sih, gue setuju sih. Mungkin pada final fight-nya nggak tahu dia ketemu sama Im sama langsung, nggak tahu dia ketemu sama Gorosei. Jadi ketika Rox bisa mengalahkan para Gorosei ataupun Im sama sekalipun, ya pemerintah dunia itu menyandra anak dan istrinya. Iya, jadi mungkin Rox dikasih pilihan, lu mau terus ngelawan atau anak lu mati, lu milih nyerah, anak lu selamat. Iya. Mungkin seperti mungkin itu skema yang paling masuk akal sih. Betul. Nah, soalnya kan Rox diceritain kayak gitu. Ya, gue sebagai misalkan gue jadi Oda atau jadi penulis cerita, gue tuh bingung matiin Rox tuh gimana. Betul, matiinnya gimana ya? Bener. Sedangkan buat matiin Roger aja skemanya penyakit, nggak bisa sembuh, eksekusi. Iya, bukan dikalahin. Bahkan Roger kan satu-satunya orang yang tidak diceritakan kalah dalam setiap pertarungan. Ada potensi kalah, diselamatin badai. Kan? Iya. Edward gitu. Itu. Nah, setelah Rox muncul kan gue berpikir Rox itu lebih kuat dari Roger ya. Dan jauh sih, jauh lebih itu kuat. valid. Nah, ya kalau gue jadi Ode, gue bingung dimatiin Rox itu gimana caranya gitu. Gimana? Mungkin yang lebih valid sih seperti itu ya. Mungkin caranya itu menggunakan Cage dan juga ibunya. Iya, gitu. Bener ya. Jadi mungkin gue setuju sih sama perkataan lu bahwa ibaratnya kenapa Rox itu memberikan informasi kepada Harald? Mungkin karena dia merasa bahwa dia akan mati ya. Jadi kan minimal kalaupun dia itu mati, sejarah itu tetap ada kalau ada yang tahu ya kan. Iya, ya kan. Ibaratnya kan ketika Harald ini tahu ya mungkin bisa jadi nanti Harald akan menceritakan kepada Loki atau kepada anak keturunan. Seenggaknya kan yang paling ditakutin itu kan lenyap dari sejarah kan itu. Iya, kan? Apalagi kan perkataannya Sebek kan David Jones, nama itu berusaha dihapuskan selama 800 tahun gitu. Sampai SIB kan gua harus cerita ke siapa nih, ke kru gua nggak ada yang gua percaya. Iya. Dan memang Harald kan benar-benar bestie atau teman sejatinya Rox ya. Sejatinya SIB benar-benar teman sejati banget aja. Oh, berarti gue ini ya. Jangan-jangan ketika krunya Teach yang Katarina Devon. Iya, Devon. Jangan-jangan ketika dialog antara Devon dengan si Saturn itu ya DVD-nya ini anjir. Ibaratnya ya kan bukan anaknya Rox. Iya, tapi DVD-nya ini. Keturunan spesial itu kan DVD-nya ini sampai Gorosei itu kaget anjir, ternyata DVD itu masih ada anjir. Tapi dari chapter tersebut, jadi dari obrolannya Harald sama Rox itu, gue sekarang berpikir gue tidak setuju dengan
teori jika Sebek itu dibunuh oleh Harald. Gue tidak setuju. Wah, tidak setuju juga ya. Paling kalau kemungkinan paling liar itu Harald ya dirasukin Im Sama, baru gue setuju. Tapi kalau dengan sadar kayaknya emang agak berat sih kalau dengan sadar. Jadi ini ya, Harald itu sudah tahu kalau God Valley itu jebakan untuk Rox. Iya. Makanya dia lebih memilih nyegat Rox di tengah jalan. Iya, daripada. Tapi kan di chapter kemarin kita dikasih tahu mereka tidak bertemu lagi sampai insiden itu terjadi. Iya. Mungkin Harald juga ikut ke God Valley, tapi menurut gue tidak sampai membunuh. Nah, alasannya kenapa? Alasannya pada kematian Harald sendiri. Harald kan dibunuhnya sama bawahannya sendiri. Iya. Ya kan itu pasti orang-orang susupan dari pemerintah dunia dong. Iya pasti. Mungkin gara-gara Harald tidak bisa memenuhi perjanjian yang dia buat. Iya, gitu. Betul. Tidak bisa membunuh Rox. Kita sudah ngebuat perjanjian sama Harald, tetap kita yang ngebunuh. Kan? Iya. Jadi Harald itu tidak berguna. Mungkin seperti itu. Atau memang karena Im Sama tahu identitasnya Sebek itu, Sebek udah ngomong ke Harald. Jadi untuk mematikan sejarah itu ya, menghilangkan DVD itu ya dari orang yang tahu kan. Wah, berarti jauh banget ya langkah-langkah yang diambil sama Im Sama ya. Iya, soalnya kan kalau misalkan Im Sama juga tahu Teach itu anaknya Sebek ya, ya berarti kan dia juga berpikir, waduh, DVD masih ada nih satu lagi. Harusnya pada saat God Valley itu ya benar-benar setelah Harald mati ya Teach juga diburu gitu. Iya, wah berarti emang bener ya. Emang benar ya Teach ini berarti itu mungkin alasan kenapa Teach itu sampai jadi si Chibukai dia nol bounty Sen. Ya kan? Iya. Ya supaya dia tidak terdeteksi radar ya, sampai-sampai Gekkomori yang nggak tahu siapa si Marshal di Teach ya kan. Sampai-sampai gue inget banget ya Teach yang waktu di kapalnya Shirohige gitu bener-bener kayak orang bego anjir. Dia sengaja kayak orang tolol tuh. Kayak manggil kapten kayak gitu, padahal dia menyembunyikan potensinya ya. Tapi hebatnya tuh Teach tuh nggak mau muncul ke permukaan. Padahal kan pada saat itu dia sudah mendapatkan buah iblis yang dia incar. Nah, dia kan benar-benar mendeklarasikan tujuannya itu ketika sudah mendapatkan gura-gura. Dan pada saat itu juga narasinya Teach itu setelah ngehancurin Marineford sepenuhnya dan juga memunculkan tsunami. Narasinya Teach itu sekarang adalah eraku. Iya. Itu dia kan emang benar-benar ingin sudah berani show off. Iya, show off benar. Seakan-akan dia itu ketika harus melawan Im Sama juga dia udah berani kan. Dia sudah memiliki Yami dan juga gura-gura. Ya sedangkan sudah ada kru yang loyal sama dia ya kan. Dan hebatnya Teach kan setelah walaupun dia sudah mendeklarasikan diri sebagai seperti itu, terus juga dia kan otomatis Im Sama juga udah tahu ya. Apalagi Teach itu salah satu prioritas Im Sama juga karena fotonya Teach itu ada di ruangan bunga ya bersama yang lain kan, bersama Shirahoshi, Luffy dan juga Vivi pada saat itu. Dan hebatnya Teach itu kan setelah itu dia itu benar-benar masih harus sabar menunggu. Menunggu momen yang pas. Setelah Marineford kan ketika dia nangkep Bonnie, ada Akainu milih lari. Kabur nggak ngelawan gitu kan. Padahal mungkin kalau misalkan bertempur habis-habisan kalah Akainu pada saat itu. Soalnya kan Ten Titan Captain lagi kumpul bareng, Akainu cuma dibantu sama Kroco-Kroco. Tetap Akainu sendirian kan nanti yang turun. Tapi Teach memilih sabar, mengurangi kerugian, memilih kabur gitu. Memilih kabur belum waktunya. Jadi setelah chapter ini keluar tuh yang bikin gua nambah penasaran. Jadi ketika flashbacknya selesai balik ke alur cerita utama, Teach itu bakal diperlihatin ngapain anjir. Ngapain setelah semua informasi ini sudah terungkap gitu. Nah betul ngapain lagi setelah kita tahu bahwa Teach itu bukan orang biasa seperti ini, apakah dia langsung ngejar Luffy atau gimana gitu. Jadi yang bikin gua penasaran itu sekarang. Apalagi Garp itu ada di Hashinosu, gue mah apakah langsung dieksekusi sama Teach anjir. Garp itu ya. Tapi menurut gue dari ini ya dari apa yang sudah dilakukan oleh Teach sampai sekarang, Garp itu tidak akan dieksekusi sampai benar-benar Teach itu menahan Garp itu. Kalau gue jadi Teach ya, gue ngerasa pinter banget punya Garp. Kalau misalkan negosiasi dengan pemerintah dunia gagal gara-gara Garp, Garp ini bisa mempengaruhi emosional ketika dia melawan Luffy atau melawan Dragon. Bisa jadi Sandra sih ya. Sampai sekarang pergerakannya. Jadi kalau Shanks ya mengawasi pergerakan dari Kurohige, Kurohige-nya sendiri mengawasi pergerakan pasukan revolusi. Bisa jadi. Lafitte, Lafitte itu masih ngawasin pasukan revolusi. Nah setelah Teach balik ke Hachinosu,
kan ketika diserang Garp kan Teach lagi nggak ada lagi di Amazon Lily ya, Iya. gagal dan juga melawan ini apa Lau. Kemudian pas dia pulang ke Hachinosu lagi kan dia dapat laporan dari Lafite, laporan pergerakan pasukan revolusi. Itu kalau misalkan kita balik lagi ke tadi, Dragon itu menyelamatkan Teach, kemudian Teach itu melawan, wah Teach itu bangsat. Terima kasih tapi ya hajar. Mungkin bakal jadi epic banget ya. Mungkin ya kalau misalkan memang pasukan revolusi harus bertindak, mungkin lawannya harus Kurohige dulu mungkin. Iya mungkin ya. Sedangkan ya bukan tandingannya Kurohige kalau pasukan revolusi kan, kecuali Dragon. Kan ini keren banget sih. Nah ini poin yang tadi, apa masih ada yang dibahas lagi Sen? Mungkin kita lanjut ya. Lanjut lagi ya. Nah ini poin selanjutnya, mengapa bayi Seng dan Semrock terpisah? Nah ini gue masih penasaran sama poin yang ini sih. Masih bingung, masih ngegantung gitu. Soalnya gue tuh bingungnya gini, setelah Garling ngebunuh ibunya Seng kan kayaknya ya dia itu tidak menginginkan anak-anaknya ya. Apalagi kita tahu sifat-sifatnya Tenryubito kan ya tidak peduli dong dengan apalagi dengan anak, dengan istri juga kan tidak peduli gitu. Seakan-akan pasti dibuang ya. Kalau Dragon harus menyelamatkan Sengs dan juga Semrock, harusnya kan diselamatin bareng dua-duanya gitu. Harusnya. Tapi ini kenapa Sengs ada di Roger dan juga Semrock dari kecil dia udah di Marijoa gitu. Ya, apakah memang Garling itu cuma ngambil satu anaknya kepada Sengs itu benar-benar dibuang gitu, atau mungkin sudah dibawa oleh Dragon, Sengs udah diamanin lebih dulu, tapi Semrock lebih dulu ketahuan oleh Garling makanya ke bawah. Gitu. Bisa jadi kayak gitu sih, bisa jadi kayak ketinggalan, ternyata pas balik lagi Semrock udah nggak ada anjir. Iya, mungkin Sengs itu sengaja dibuang. Mungkin ada kemungkinan. Jadi pada saat itu Garling lebih memilih satu mungkin ya. Berarti teori ini ya, teori bahwa Im Sama itu sengaja Seng itu jadi pendeteksi Lauktel itu ya masuk akal ya. Jadi kayak Seng itu dibiarin masuk ke Oro Jackson supaya suatu saat kan ketika Roger menemukan One Piece itu ada Seng dan bisa terdeteksi. Dan ternyata kan teori itu kan terbantah gara-gara bagi teori yang itu Sen. Kalau emang Seng itu sengaja dibiarin ya itu masuk akal jadinya kan. Jadi gara-gara bener-bener bagi sakit itu nyelamatin entire world One Piece. Bagi the real penyelamat One Piece. Tapi ya yang menjadi pertanyaan tadi, apakah memang itu perintah Im Sama ya, biarin Sengon dibawa gitu. Dan sebenarnya yang ingin gue bahas itu cara Dragon nyelamatin Sengs-nya. Iya betul. Apakah sama peti-petinya atau gimana ya? Jadi pasti sama peti-petinya. Jadi Dragon kan sudah mikir bajak laut datang ke sini cuma untuk nyari harta karun, tidak untuk menyelamatkan warga. Ya, jadi kan dimasukin ke peti. Soalnya Dragon pasti mikir peti harta mah tidak bajak laut aja yang ngincer, banyak kan. Pasti peti harta ini diamanin dong. Tidak mungkin dibuang atau dihancurin kan, pasti diamanin. Nah, jadi kan gue punya teori tuh, ketika Dragon masukin bayinya Sengs ke peti harta, apakah itu peti harta buah iblis atau bukan? Yang penasaran. Kalau misalkan buah iblis, otomatis buah iblisnya diambil, diganti gitu. Makanya gue kemarin bikin short itu, apakah Dragon mencuri buah iblis dari God Valley? Jadi mengganti isi peti harta tersebut dengan bayi Sengs gitu, diganti dengan buah iblis. Dan yang paling make sense-nya Dragon, jika memang dia memiliki kekuatan buah iblis, yang paling make sense-nya pas di God Valley. Soalnya di God Valley kan hadiah buah iblis itu bahkan lebih dari 2. Lebih dari bukan hanya sekedar Nikyu sama Uowonomi model serius, lebih dari 2 gitu. Iya betul sama. Gue inget jadi perkataan Lin dalam chapter tuh. Lin kan tujuannya hadiah. Terus untuk mikir, untuk anak-anakku berarti kan lebih dari 1 dong. Banyak ya kan. Mungkin kalau misalkan Dragon harus memiliki kekuatan buah iblis ya, asal usulnya dari God Valley. Terus bisa milih ya mau buah iblis yang mana. Jadi katakan banyak pilihan. Daripada ngebawa bayi Sengs repot. Jadi juga ada yang ngamatin nih peti harta kan. Wah ini benar-benar keren banget sih. Ya berarti jangan-jangan buah iblisnya Katakuri, Oven sama Hanafuda itu dari situ ya? Bisa jadi. Daifuku ya. Pada saat itu tuh gue tuh agak bingung juga ya ketika Lin di Hachinosu pada saat itu Peros tuh tidak diperlihatkan
kan ya? Nggak ada, cuman ada 3 soalnya itu. Perospero putra sulung dong, harusnya paling gede. Paling gede kan, iya. Perospero sulung, tapi nggak, yang diperhatiin cuma Oven, Katakuri sama Daifuku aja. Daifuku aja, Perospero di mana? Apakah dia punya fisik yang lemah ya, Perospero ini? Tapi yang menarik tadi ya, kita kembali ke pertanyaan mengapa Sengs dan juga Shenbrok terpisah gitu. Itu masih membingungkan. Bingung gue juga. Jadi dulu kan bingung kenapa kok Seng dibiarin lolos ke Oro Jackson, udah terjawab. Dia yang dalam arti ternyata Dragon, kenapa Shenbrok ketinggalan. Anjir. Ya kalau misalkan Dragon nolongin dua-duanya, otomatis dua-duanya dibawa ya kan. Dimasukin apa jangan-jangan dimasukin ke peti yang berbeda. Bisa jadi. Kalau gue mah, kalau skemanya gini ya, ngebawa 2 peti kan nggak mungkin ya. Dragon cuma punya 2 tangan kan. Apa jangan-jangan Dragon itu pengen satu-satu niatnya. Jadi Seng dulu, habis Seng pas balik lagi ke ruangan itu yang ada ibunya Seng kegeletak tuh ya. Ternyata peti Shenbrok udah nggak ada, anjir. Tapi pertanyaannya gini, kalau misalkan Garling emang ingin ngelantarin anaknya, otomatis kan satu kebawa ke Oro Jackson petinya Seng. Yang isinya Shenbrok kan otomatis dibawa kembali oleh kaum naga langit. Tapi kalau misalkan Garling ingin menelantarkan anaknya, dibunuh aja Shenbrok atau dibuang kan gitu. Berarti kan dari kecil Shenbrok mau emang diinginkan, anaknya diinginkan berarti emang gitu. Diinginkan. Makanya kan jadi bener ada meme. Jadi kalau misalkan Garling mah luxury style, ya, Lamborghini disamainnya Rolex segala macam. Kalau Sengs itu disamainnya kayak gembel aja, kayak beca gitu. Ya, jadi memang Sengs itu tidak diinginkan ya kan. Tapi kenapa ketika dia gede balik kembali Jawa tetap diterima? Diterima gitu. Bener. Nah berarti gue makin ini kan Gaban itu ngomong Seng anak yang diramalkan. Terus tadi juga gue bilang bahwa mungkin ramalan bahwa yang bisa ngebunuh itu keluarga DVD, yang ngebunuh Imu itu ya. Apa jangan-jangan One Piece itu informasi yang mengetahui tentang hal itu ya? Jadi kan nggak mungkin dong ramalan itu bahwa skemanya harus gini-gini, pasti ada clue. Misalkan kayak clue-nya akan ada orang yang berperan segini-gini, ternyata peran itu deketnya ke Seng. Nah, terus ada juga peran bahwa suatu saat ketika Im sama itu harus mati, yang ngebunuh itu cirinya gini, ternyata deketnya sama Teach. Kan bisa jadi kayak gitu, Sen. Ramalan-ramalan di dunia One Piece ini Sengs anak yang diramalkan mah, jadi di video Dalang di Balik Perang Puncak tuh lanjutan teorinya gini. Sengs itu pulang bukan di balik perang puncak ya, ini perjalanan hidup Sengs. Gue sedikit ngasih teori di situ. Jadi ketika sebelum Sengs balik ke Marijoa, dia itu memiliki keinginan untuk menjadi Roger selanjutnya, yaitu menemukan Laugh-Tale. Ya. Tapi setelah dia pulang ke Marijoa, Sengs itu banyak belajar pada saat itu. Teori gue, jadi dia itu banyak belajar membaca-baca buku. Akhirnya dia mengetahui jika harus Margadi yang bisa menemukan One Piece itu cuma Margadi. Nah, makanya setelah Sengs mengetahui hal tersebut, dia sudah tidak memiliki keinginan untuk menemukan One Piece. Pada saat itu yang waktu bagi kecewa tuh. Yang waktu gitu. Bagi kecewa dia. Itu ada juga di video Dalang di Balik Perang Puncak 1 tahun sebelum Roger dieksekusi kan. Jadi gue jelasin ex kru Roger yang kuat-kuatnya itu pada kemana. Jadi untuk Sengs, gue itu bikin Sengs itu pulang ke Marijoa untuk belajar hal tersebut. Setelah Sengs mengetahui jika One Piece hanya bisa ditemukan oleh Clan D, dia itu kan menyerah. Dia mungkin berpikir hanya bisa menjadi pendamping. Pendamping ya. Itu dan di video tersebut juga gua kasih info di situ, teori lagi, ketika setelah Roger dieksekusi, Sengs itu ketemu Dragon. Dan Dragon pada saat itu menjelaskan semua rencananya yang sudah ia buat dengan Roger kepada Sengs. Karena memang Roger juga menyuruh Dragon untuk menemui Sengs. Gitu. Karena Roger kan percayanya Sengs sebagai penerus gitu. Jadi makanya seperti itu teorinya. Untuk lebih jelasnya kan bisa tonton sendiri. Nah, kita kembali lagi ke ini ya. Kenapa peran ini kan kita ngebahas peran Sengs nih. Seperti yang tadi, Sengs itu anak yang diramalkan. Untuk seperti ini mendekatnya kepada Sengs, dan juga ramalan yang lain mendekatnya kepada Teach gitu ya. Tapi gue tetap masih bingung kenapa Sengs dan juga Shenbrok terpisah ya. Masih nggak kepikiran sampai situ ya. Iya kan, harusnya kalau misalkan Sengs memang benar-benar dibuang ketika dia pulang ke Marijoa, ya dia diusir atau dibunuh ya. Harusnya, tetapi tetap dibiarkan ya. Memang benar ya, chart yang kuat ya. Tapi ini gue tertarik sama omongan lu tadi, Sen, bahwa ketika Seng tahu
yang bisa nemuin One Piece itu kan Clandy ya. Nah, lu inget gak ketika Arc Wano mau selesai, yang saya ngomong sama Ben Beckman, sudah waktunya mengambil One Piece. Di saat yang sama kan ketika itu Luffy sudah membangkit Gear 5. Apa jangan-jangan yang dimaksud dari Seng itu bukan Seng langsung ngambil One Piece, tapi Luffy udah siap untuk ngambil One Piece kan? Jadi pas itu tuh, jadi gini, pas gitu tuh gua ngomongin yang Seng dapatkan dari ketika dia belajar di Marijoa. Satu tadi yang bisa menemukan One Piece itu harus Clandy, dan Shanks mengetahui rahasia dari Gomu Gomu no Mi. Makanya setelah itu Shanks membentuk kelompoknya dan nyolong Gomu Gomu no Mi. Gomu Gomu no Mi. Masalah itu. Jadi Shanks nyolong Gomu Gomu no Mi itu perintah dari Roger dan juga Dragon. Dragon bisa jadi. Jadi Dragon itu dia itu kayak bukan tangan kanan ya, suksesornya rencana Roger. Jadi yang keliling itu Dragon itu. Jadi Roger itu kan sudah menempatkan Rayleigh harus di sini, Gaban di sini, terus Crocus di sini, dan juga peran Shanks dan juga Dragon itu sebagai suksesor gitu. Karena memang mereka baru masuk ke masa prime-nya. Itu rencana yang Roger buat ya. Saat itu gue bikin teorinya seperti itu ya. Kalau misalkan kalian bingung ya coba tonton aja videonya ya. Kalau kalian setuju ya boleh komen yang judulnya apa sih? Dalang dibalik perang. Dalang dibalik perang. Ada dua videonya itu agak nyambung, teorinya agak sama. Pertama Dalang dibalik perang puncak, itu thumbnailnya ya. Kalau untuk bukan judulnya, thumbnailnya itu perintah sebelum eksekusi. Thumbnail seperti itu. Dan yang kedua itu perjalanan hidup Shenfi Garland Seng, itu agak nyambung. Videonya nyambung gitu. Jadi teorinya anime multiverse itu bener-bener akurat ya. Ya sejauh ini sudah akurat sih kalau menurut jujur itu teori gua. Jadi landasan teori itu bukan trigger gua ngelihat postingan di sosial media, bukan. Bukan dari trigger postingan, itu bener bukan murni pikiran gua. Itu datang gue dari mimpi tadinya. Jadi gue tuh kan sering mimpi bikin konten, bikin skrip. Mimpinya pada saat itu mimpinya itu gue nonton One Piece seperti itu. Anjir, wah, ini jadi keren banget ketika bangun tuh gue langsung catet di HP, nggak catet langsung skripnya, nyatet topiknya, poin-poin pentingnya. Setelah gue udah mandi, udah makan, udah siap kerja gitu. Jadi bikin skrip itu dari mimpi, benar-benar dari mimpi. Gue masih ingat. Kalau ya sampai kejadian ini bakal keren banget sih ya, dari mimpinya. Salah satu yang kejadiannya itu peran Dragon ya, di God Valley ya. Ya untuk kalian yang belum nonton lah. Mungkin mayoritas dari subscriber Anime Multiverse sudah nonton video tersebut ya. Sudah menonton juga ya. Wah keren banget ya. Jadi masuk akal sih ketika Roger itu harus ada dialog dan kerjasama dengan Dragon, karena di God Valley ini kan Dragon sudah 17 tahun. Tapi kan Dragon itu dari kecil di bawah asuhannya Garp. Ya mungkin Dragon juga tinggalnya di sekitaran rumah dinas ini kan Angkatan Laut kan. Iya, rumah dinas Angkatan Laut kan. Itu bagus banget. Iya kan? Nah, bisa jadi kan ketika ambisinya Garp itu kan di mana ada Roger, di situ ada saya kan. Nah, bisa jadi kan Dragon kecil itu kan tahu sosok Roger dari cerita-ceritanya Garp. Ya kan, ya bisa jadi ada satu misi ketika pengejaran Garp terhadap Roger, Dragon juga ikut. Jadi Dragon itu memahami Roger itu kayak gini. Jadi suatu saat ketemu dan dialog ya udah nggak kaget karena dari dulu udah tahu kan sosoknya ini. Jadi gue tuh ngomongnya, jadi intinya dari video tersebut itu 1 tahun perjalanan Roger sebelum dieksekusi, dia sudah merencanakan rencana besarnya. Kemudian dia keliling menemui orang-orang yang harus menjalankan rencana tersebut, termasuk Dragon ya. Shanks tidak ditemui oleh Roger pada saat itu karena Shanks posisinya di Marijoa pulang pada saat itu. Jadi gini, pada saat itu gue tuh, jika kalian bingung dengan teori ini, bagaimana Dragon dan juga Roger bertemu, waktu yang tepat adalah Dragon bertemu dengan Roger di God Valley. Jadi pada saat itu Dragon itu baru tahu sosok Roger gitu di God Valley. Setelah tersebut, mungkin setelah insiden tersebut, Dragon dan juga Roger itu malah sering ketemu karena bapaknya kan nguber-nguber Roger terus gitu. Bisa jadi sih ya. Wah keren banget nih. Nah dan juga ini tuh berkaitan dengan waktu ketika Dragon membentuk pasukan revolusi. Jadi triggernya Dragon kan Ohara ya pada saat itu. Ohara. Dragon terus membentuk pasukan revolusi itu 2 tahun setelah eksekusi Roger pada saat itu. Jadi memang karena Roger itu mengatakan rencana yang gua buat dan gua nyuruh lu ngejalanin rencana ini, lu itu harus punya kekuatan sendiri dulu. Sendiri dulu. Harus memiliki kelompok sendiri dan lu tuh harus
memiliki koneksi atau mengunjungi mantan kru gua. Rayleigh ada di sini, Gaban ada di sini, Krokus ada di sini gitu kan. Pada saat itu jadi makanya waktu 2 tahun setelah eksekusi Roger, Dragon itu, apalagi Dragon pada saat itu belum punya tato ya. Dragon itu benar-benar nyari orang-orang yang ingin membentuk pasukan revolusi. Salah satunya adalah Ivankov. Dan ketika dia sudah menemukannya, 2 tahun setelahnya itu dia langsung ngebentuk pasukan revolusi gitu. Oh, berarti Dragon itu mengembara ke banyak tempat untuk nyari informasi ya? Iya, betul. Jangan-jangan ketika Dragon menato wajahnya itu ada di Skypiea ya? Bisa jadi. Ya kan, ya kan? Apalagi tato itu kaitannya erat ya dengan erat sama Skypiea ya. Bisa jadi kan Dragon itu muter-muter, nah pas di Skypiea kan pasti kayak tahu dong, pengen tahu leluhurnya Skypiea apa segala, apalagi di Skypiea kan ada Poneglyph ya. Bisa jadi kan. Nah ketika itu langsung ditato di Skypiea, wah keren banget sih. Iya, apalagi tapi tato itu tuh kerennya tidak lepas dari stylenya Dragon gitu. Bahkan sebelum tato di matanya ya, kemunculan pertama kan ada di lengan. Iya, armbandnya. Terus kemunculan ketika di Ohara ada di sini. Iya. Di celana kan, di celana. Terus kan ketika dia mulai tua kan ditato. Gitu. Dragon. Dan gue juga masih itu maksudnya apa? Nah, itu tersiratnya apa? Itu kan pasti erat kaitannya sama moralnya Dragon, tujuan hidupnya Dragon, way of life-nya Dragon itu ya ditato itu, karena dari kecil juga kan ada tatonya. Iya, maksudnya kan itu kan kecil ada, berarti kan itu pasti dari keluarganya dong. Iya, tahu seperti itu kan gitu. Keren banget ya. Itu kan banyak ngomong tapak sepatunya sepatu pantopel aja. Gara-gara keluar datang ke rumah. Ditajong sama Garp anjir. Keren banget ya. Nah, mungkin kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Ini poin terakhirnya kan. Poin terakhirnya minus aura Roger, Shirohige dan Garling. Nah, gimana nih? Menurut lu ini apa? Apa deh? Jadi menurut gua ini tuh Shaki, kemunculan Shaki. Oh iya. Jadi kemunculan Shaki itu benar-benar meruntuhkan semua hal-hal keren dari karakter-karakter legend yang kita tahu ya. Jangankan Roger ya, Rox aja tergila-gila. Iya. Terus juga ini tuh gue ngomongin minus aura ya, memang setiap bajak laut tadi yang gue sebutin ketika ketemu Shaki kan jadi ya kayak gitu aja. Iya kayak gitu aja, apalagi orang-orang cool kok kayak gini. Apalagi ini Roger kan, Shaki aku datang seorang Roger, dan bahkan Rox juga kan digambarinnya konyol banget. Iya, konyol banget gitu. Ya. Dan gue tuh yang pengen gue bahas itu Shaki ketika dia dijadiin hadiah di God Valley. Iya betul. Wah. Jadi memang Roger kan di awal chapternya kan Roger membaca berita Shaki diculik dan dijadikan hadiah. Terus dia ngomong ke krunya, kalian tahu kan apa yang aku pikirkan? Jadi langsung ke God Valley ya. Iya. Dan krunya Rox juga sama. Alasan ke God Valley kan ingin membawa kembali Shaki. Iya, kembali Shaki semuanya ya, hampir semua orang. Iya, selain Rox. Rox itu ke God Valley ingin menyelamatkan anak dan istrinya. Betul. Ingin menyelamatkan harta terbesarnya. Sampai ada panel, nggak tahu ini editan atau apa ya. Di situ ada ketika Rox sama Harald tuh. Rox kan bilang bahwa selama aku mendapatkan kembali anak dan istriku, aku tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya. Berarti kan emang dari poin itu tujuannya itu benar-benar nggak ada sakit sama sekali. Iya. Tujuannya itu ya benar-benar all out pengen nyelamatin anak dan istrinya. Iya. Keren banget. Jadi gini juga apa? Ini kan nyambung ke alasan mengapa Garp dan juga Roger bekerja sama ngalahin Rox. Iya, Rox. Ya. Sementara tujuan Rox itu ya benar-benar ingin nyelamatin keluarganya di insiden tersebut gitu. Ya seperti di video sebelumnya kita ngomong juga kan, kalau misalkan memang setelah itu Rox membantai kaum naga langit secara besar-besarannya, itu wajar karena dia sakit hati kan itu. Wajar lah itu. Ya kan, terus mengapa ada dua anomali ya, Garp dan juga Roger menghentikan. Nah itu dia ya, Rox gitu. Jadi kalau misalkan kan kita juga ngomong apakah memang pertarungannya benar-benar terjadi, apakah memang itu hanya beritanya saja, hoax saja ya. Hanya berita yang dibuat oleh Morgan, karena Morgan tidak dapat dari anak buahnya, dia turun langsung ke God Valley. Pada saat itu dia tahu kejadiannya seperti apa, dan di chapternya juga kan Morgan minta uang sogokan. Iya. Kan itu sama Cyberpol ya. Pada saat itu apakah kalau misalkan memang Garp dan juga Roger itu melawan Rox karena Rox membantai kaum naga langit,
respect kita ke Roger dan juga Garp itu hilang. Bener hilang gitu. Soalnya gini, kalau alasannya Rox membantai Naga Langit dan nggak terima, si Garp sama Roger yang nggak terima, ya kenapa mereka berdua diam aja ketika Naga Langit membantai warga sipil yang nggak bersalah, ya kan? Iya. Harusnya ya kan, ibaratnya kan. Jadi nggak adil dong pandangan keadilannya dari Rox dan Roger sama Garp ini. Apalagi kan sebelum-sebelumnya kan kita sudah diperkenalkan sosok Roger dan juga Garp itu adalah sosok baik loh. Iya, sosok baik. Protagonis lah protagonis gitu. Masa ya kalau untuk Garp mah gue juga bener-bener bingung ya. Gimana anjir Garp itu. Tapi kan aslinya kan Garp itu tidak mau datang ke God Valley karena memang kalau misalkan dia datang itu kan dia melihat hal-hal yang bertolak belakang dengan prinsip keadilan sendiri. Oh iya, betul, gitu. Betul. Tapi kan dia tetap datang gara-gara ada Roger kan gitu. Tapi kan setelah melihat hal tersebut, kekejaman yang dilakukan oleh kaum Naga Langit, apalagi Garp itu pada saat itu sudah bisa dibilang sebagai veteran angkatan laut, otomatis sudah mengetahui dong kalau memang Tenryubito itu memang benar-benar kejam seperti itu ya. Tapi kalau misalkan memang kan di narasi beritanya itu Garp dan juga Roger itu alasan mereka melawan Rox itu karena Rox memburu kaum Naga Langit. Iya. Tapi kalau alasannya seperti itu kan, wah itu benar-benar kita hilang respect. Iya, hilang respect. Kalau alasannya kayak gitu, ya harusnya bantuin Rox buat ini dong, gulingin pemerintah dunia. Iya, untuk dong. Roger ya. Iya, untuk Roger. Gitu. Tapi kita bingung juga kalau misalkan memang seperti itu. Kan Roger dan juga Garp tidak mengetahui kalau tujuannya Rox ke God Valley kan ingin menyelamatkan anak istrinya. Roger dan juga Garp nggak tahu Rox punya anak istri. Nah, ya kan itu gitu. Dilemanya Rox di situ sih ya. Sampai-sampai Rox itu kan ketika ngajak krunya ke God Valley kan nggak ngasih tahu tujuannya untuk anak dan istrinya kan. Kayak nganggapnya kayak Shirohige, Lin sama yang lain itu ya buat hadiah, ngambil hadiah kan. Berburu harta aja. Berburu harta, gitu. Makanya kata-kata Shirohige yang bawa si bodoh Rox itu lupa tujuan awal kita. Nah, ternyata yang dimaksud dari itu kan kita mikirnya gini, Sen. Kita kan mikirnya ketika Shirohige ngomong si bodoh Rox itu lupa tujuan awal kita kan karena Rox langsung membabi buta nyerang Tenryubito. Nah, sekarang kan terjawab bahwa tujuan aslinya Rox itu ya ingin menyelamatkan anak istrinya. Wah, big respect banget buat Rox anjir. Iya, apalagi kan kita tahu tangannya istrinya Rox kan udah diborgol, diperlakukan seperti budak. Ya, budak. Oh ya, sebagai suami apalagi sebagai laki-laki melihat wanita yang dicintainya, apalagi buah hatinya sendiri, wajar dong membabi buta. Wajar lah, apalagi itu timelinenya kan 1 tahun lebih, 1 tahun ya. Saki itu 1 tahun loh, San. Setelah di Hachinosu. Iya, bukan pas setelah diculik sampai akhirnya jadi hadiah yang di ini apa? Enggak dong, enggak 1 tahun lah. Tapi kan jadi di manganya kan berita penculikan Saki ya pada saat itu. Ketika berita penculikan Saki keluar kan turnamen lokal itu langsung diadain. Oh, langsung diadain. Iya, jadi kan beritanya tuh Sakuyaku mantan ini apa? Kuja. Ratu Kuja dijadikan hadiah di turnamen lokal God Valley, makanya langsung dirobek orangnya sama Roger. Kan gitu. Jadi pada saat itu kan Wangze Ochoku ya, yang nyulik Saki yang Ochoku kerja sama Cyberpol. Nah, dan dari situ juga kita bahas sedikit Don Marlon tidak sekuat yang kita bayangkan. Ternyata kru intinya Rox itu tidak sekuat yang kita bayangkan. Lah Don Marlon mati loh. Matinya sama Ochoku lagi kan, ibaratnya yang seimbang. Dan juga kita tahu alasan mengapa Teach membunuh Ochoku untuk mengambil alih Hachinosu yang memang karena dendam juga. Iya ya, benar ya, memang dendam banget. Ya ibaratnya kan di situ kan perjalanan Roger, Rox ke Hachinosu kan butuh waktu yang lama ya. Sedangkan di momen itu di pikiran Roger ya anak dan istrinya sudah diperlakukan budak selama beberapa hari dong. Ya wajar kalau begitu datang lihat kondisi mereka kayak gitu langsung emosi ya. Wah, bener banget, parah sih. Jadi ada yang bilang kayak gini Zen di media sosial itu. Kita semua jadi ini loh, jadi tahu alasan mengapa Teach jadi villain karena memang pantas jadi villain anjir. Kalau kita semua ada di posisinya Teach ya kayak gitu juga anjir. Jadi Teach itu lebih cocoknya bukan villain ya tapi anti-hero menurut gue. Jadi kalau misalkan salah satu MC yang kita itu bingung dia itu jahat atau baik ya seperti Eren Yeager ya. Oh iya. Teach ngelakuin semua hal yang dia lakukan sekarang atas dasar ingin membalas dendam. Iya, membalas dendam. Iya, karena dia juga tidak menemukan keadilan di hidup ini gitu. Alasan dia sengsara, alasan ayah ibunya mati ya karena pemerintah dunia. Pemerintah dunia. Gitu. Teach itu adalah
harusnya dia itu masuk pasukan revolusi ya. Harusnya iya, pikirannya itu revolusioner. Iya. Tapi jadi begini ya. Jadi gue ingin membandingkan Tits sama Kuma. Kan ibaratnya sama lah ya, secara nasib sama ya. Tetapi Kuma ini ngerasa nggak punya power, ngerasa nggak mungkin ya kan. Sampai-sampai Kuma itu heran loh ketika Luffy nonjok Sarlos. Kok ada orang yang berani melawan naga langit kan? Ya itu kan karena Kuma ngerasa nggak punya power, ngerasa nggak bisa balas dendam ke pemerintah dunia. Sedangkan di sisi lain kalau Tits ngerasa mampu. Kalau Tits itu kan nasibnya sama dengan Kuma, tetapi dia memiliki ambisi di mana dia yakin bahwa dia itu mampu loh menggulingkan pemerintah dunia. Yaitu alasannya karena dia keturunan DVD anjir. Tapi kalau untuk Kuma mah menurut gua karena memang orangnya baik aja, terus juga circle-nya bener. Iya, circle-nya bener. Kuma mah Tits mah mendapatkan trauma itu di umurnya 2 tahun. 2 tahun. Trauma ya. Jadi Kuma mendapatkan trauma, tapi dia mah sudah merasakan hidup bahagia bersama ayah ibunya. Apalagi dia hidup di gereja sebagai Kristen ya. Kita ngomong ibaratnya Kristen. Keluarganya Kuma itu Kristen yang taat. Taat bener. Jadi memang jadi orang baik gitu. Kuma makanya bawanya Bible terus. Gitu. Jadi Kuma mah tidak pernah memikirkan untuk menyakiti orang. Betul. Itu. Dia benar-benar kan orang sakit aja dikeluarin, sakitnya terus dirasain sendiri, dihilangin kan seperti itu ya. Satu-satunya Kuma marah ya Rasengan. Iya Rasengan. Itu. Ini benar-benar kemarahannya tidak segitunya juga backstory-nya tidak diserang. Iya, tidak cuma ngancurin istananya aja. Iya, benar. Gitu. Wah, benar ya berarti ini. Karena memang circle-nya Kuma baik benar. Jadi moralnya terbentuk jadi orang baik kan. Jadi orang baik karena memang dia mah kan sampai umur 6 atau 7 tahun sempat didampingi ibu bapaknya. Kalau Tits kan enggak. Tits enggak. Dari kecil banget, sampai gila banget ya. Gue jadi ingat scene ketika Tits sampai sujud ke Shirohige tuh. Wah gila sih perjuangan anak sekecil itu ya kan. Berarti kan berarti bener doktrinnya ibunya Tits tuh bener. Apa? Ya Tits sempat didoktrin oleh ibunya tuh bener. Karena Tits itu di umur 2 tahun. Ya umur-umur anak waktunya punya pikiran ya. Oh bisa jadi di momen ketika di God Valley itu ya. Mungkin ibunya tidak sempat mendoktrin. Tapi ketika Tits di masa traumanya, dia selalu mengingat perkataan ibunya. Tits, bagaimanapun caranya kau harus hidup. Hidup betul. Pada saat itu kan Tits mikir, apa alasan aku harus hidup? Apa? Iya. Pasti mikir kan gitu. Pasti mikir. Sampai gede anjir. Tapi gue kan punya, ya kita kan punya teori begini ya. Ketika Tits itu benar-benar tahu betul ambisi ayahnya dan dia hidup untuk meneruskan ambisi sang ayah, itu kan pasti didoktrin atau diomongin sama ibunya. Kalau itu terjadi, ada masanya dan ada waktunya. Kan gue bilang perjalanan Rox sama Roger menuju God Valley kan butuh waktu yang lama. Nah, di waktu yang itu juga, di beberapa hari itu juga, itu kan Tits sama ibunya sudah dikurung ya. Nah bisa jadi di momen itu ibunya menjelaskan tentang bapaknya ini itu apa segala macam, di momen itu bisa jadi. Nah terus ada kemungkinan lain bisa jadi ya ketika Rox itu mati dan mungkin hal istimewa dari klan DVD ini jiwanya Rox itu bersemayam di jasadnya si Tits ini. Kemungkinan 2 itu sih kenapa Tits itu tahu ambisinya sang ayah. Kalau menurut lu gimana sih? Masuk akal juga sih, itu kan teori yang benar-benar santer ya, banget. Dan juga memang santernya tuh tidak santer dibicarakan aja. Soalnya bukti-buktinya juga emang masuk akal. Masuk akal mendukung. Apalagi kan memang Oda Sensei, bukan Oda Sensei ya, kita contohnya Oda Sensei aja di One Piece, dia kan memang mengangkat kalau misalkan membuat karakter ini terinspirasi dari karakter ini ya sudah jelas lah DVD Jones itu terinspirasi dari Davy Jones gitu. Ya memang seperti itu mungkin ya karena memang kekuatan Davy Jones yang sudah menjadi cerita mitologi dunia nyata aja seperti itu gitu. Ya memang kalau misalkan Tits bisa, apalagi kan banyak teori yang bisa bertukar jiwa dengan Rox atau itu masuk akal juga sih menurut gue. Jadi 2 jiwa yang lain itu salah satunya mungkin Rox ya yang bersemayam di tubuhnya ini itu ya. Wah keren banget ya. Ya mungkin ketika jiwanya Rox bersemayam di tubuhnya Tits itu ya mungkin yang membisikkan kenapa Tits harus ngambil gura-guranya Shirohige anjir. Lu tuh harus gini, lu tuh harus gini. Ternyata dibisikin sama bapaknya. Iya bapaknya ketika Tits kan nggak pernah tidur ya. Ya mungkin bisikan-bisikan itu ada sih. Jadi kayak step by stepnya tuh udah ada yang bisikin.
bahwa lu tuh harus ngincer yami-yami. Tapi kalau mau buat ngincer yami-yami harus ke kapal yang gede supaya kemungkinan dapetin yami-yaminya gede juga. Dan akhirnya ketemu sama Shirohige kesempatan gitu kan. Iya, terus juga kan ini masuk akalnya tuh gini. Atis kan nggak tahu kalau Wangzi atau Choki itu pengkhianat. Iya. Ibunya juga pasti nggak tahu. Pasti nggak tahu. Karena Rox nggak sama cerita ya. Iya. Jadi ketika jiwa atau bapaknya muncul, Rox yang muncul dalam diri Teach, bunuh Wangzi karena dia pengkhianat. Iya. Ya kan itu betul. Iya betul. Gitu. Ketika ngelihat ini ya, bunuh dia karena dia. Wangzi itu kan hidupnya sampai masa sekarang dia jadi penguasa Hachinosu. Iya. Itu dia kan baru bisa dikalahin setelah Teach dan juga Kobe kan bertarung bersama pada saat itu. Terus Teach ngambil alih Hachinosu. Wah keren banget seperti itu. Menarik nih ya, kita tunggu ini tentang ini aja harus berapa chapter, harus berapa episode nih sampai ke kuak semua kan. Iya, apalagi ini belum berhenti ya, hype ini tuh belum berhenti. Belum bakal terus-terusan nantinya. Iya. Kita tidak akan bosan. Dan tadi gue ngomong, gue tidak sabar setelah flashback ini selesai, bagaimana Teach akan diperlihatkan, ngapain dia. Iya, ngapain dia. Diperlihatkannya tuh. Soalnya perspektif kita terhadap Teach pasti berubah. Pasti kan? Banget. Sebelum kita tahu masa kecilnya, orang tuanya itu kan pasti berubah banget. Kita tuh sudah nggak bisa menilai Teach seperti kita menilai Teach selama ini anjir. Jadi kayak tindak tanduk gerakannya tuh kita udah mulai menerka-nerka sebagai anaknya Sebek anjir. Iya betul, apalagi memang dari awal kemunculannya Teach mah menurut gua apa ya, banyak yang benci ya. Cuma gua mah nggak bisa benci Teach gara-gara Teach yang ngebunuh Shirohige. Terus juga yang ngebunuh Shirohige tuh agak sedikit ini mah apa? Iya. Agak sedikit kok licik banget karakter tuh gitu. Iya. Tapi untuk menangkap Ace mah menurut gua nggak benci sama Teach untuk alasan itu ya, karena memang Ace juga pada saat itu sombong banget aja. Ya bisa jadi itu bisikan dari Rox juga. Bunuh dia itu anaknya Roger aja. Rival gue. Terus pas ngebunuh Shirohige juga, wah ini momen bunuh Shirohige dulu nggak bantuin gue. Nggak bantuin. Tapi ini juga jadi kan Rox Pirates itu terkenalnya kan krunya itu tidak bisa bekerja sama atau sering berselisih ya. Iya. Dan sekarang kan kita baru tahu pengkhianatnya itu cuma Wangzi. Iya, cuma Wangzi. Bukan Kaido, bukan petarung andalannya Rox. Bukan tim intinya. Jadi menurut gua seperti tadi yang gue bilang, ketika Rox sedikit naik omongannya sama Harald, kan tadi gue ngomong Big Mom, Shirohige, Shiki siap bertempur untuk Rox. Ya menurut gue untuk petarung andalannya memang benar-benar mereka tuh ngehormatin Rox. Iya, loyal sama Rox. Masih nurutin Rox, masih menganggap Rox itu sebagai kapten. Menurut gue. Bener ya. Oh, jangan-jangan kalau ternyata bisikan Rox itu membisiki Teach ya, ini sih kejadiannya sama kayak Black Jetsu anjir. Iya. Yang ngebisikin Madara. Ini keren banget sih perjalanan. Iya, mungkin bener. Ya kan? Soalnya gini, kan Oda Genius. Iya. Setiap pasti ada meme Oda Genius ya. Iya. Rikudo itu ini, terus anak-anaknya tuh. Iya. Indra. Iya. Davy Jones, terus Madara, Rox, Sasuke, Teach. Iya. Terus Asura ini itu kan. Iya, sekarang kan banyak meme Oda Genius tapi nyontek anime lain. Kan sama itu. Kayak ini Ren, Baby Seng sama Sam Rock. Itu Nero Asta sama Yuno. Ada meme kayak gitu aja. Asta sama Yuno. Terus juga ini ya mungkin seperti tadi Rox sekarang itu jadi Black Jetsu. Gitu. Kocak banget ya. Nah, ada yang mau dibahas lagi nggak nih Sen? Ini semua udah. Karena chapter ini ya intinya itu aja menurut gue ya. Tidak ada informasi lain karena gue juga tidak ingin membahas terlalu banyak Shaki ya, karena tidak. Dan untuk Shaki satu ya, ternyata Rayleigh juga masih mengkhawatirkan Shaki. Ya, itu aja. Dan ternyata Darling tergila-gila sama Shaki juga. Ternyata Rayleigh tidak secuek itu. Iya, gitu. Tidak secuek itu. Berarti emang stay cool aja. Iya. Jadi emang udah selesai semua ya? Mungkin udah selesai. Berarti langsung kita tutup saja. Buat teman-teman yang sudah melihat video ini sampai selesai, kalau kalian punya opini, kalian punya teori sendiri, kalian punya spekulasi, kalian bisa drop di komen ya. Kalian bisa sampaikan opini kalian. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe tentunya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.